Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman untuk membahas salah satu ciri-ciri penyakit rohani yang menyebabkan fisik sakit. Alhamdulillah, kita bersyukur berjumpa lagi di channel ini untuk memberikan motivasi untuk diri sendiri. Pokoknya ini kepala sakit teman-teman, sangat sakit. Nah, itu penyakit rohani biasa menyebabkannya. Nah, kami untuk berbagi pengalaman sedikit. Karena apa? Karena ini yang kami lalui di dunia medis, ini sering kami dapat. Nah, itu orang-orang munafik, dia menyamakan dirinya sakit. Dan kami kemarin mencerita tentang kesurupan, jadi hari ini kita berbicara tentang orang suka marah dan munafik. Ciri-ciri pertama orang-orang munafik, pertama, malas sholat subuh berjamaah dan sholat isya. Tapi ciri-ciri yang lain banyak. Sepertinya dia sebut-sebut dirinya baik, seakan-akan orang lain tidak ada kebaikannya, itu termasuk. Dia di depan kita, kami pernah alami. Alhamdulillah, Allah memberikan kemampuan kami untuk menghindarinya saat ini. Kami pernah mengalami itu. Dia itu orang-orang seperti itu, dia sangat baik di depan kita, seakan seperti teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada, sahabat dimanapun berada, itu orang-orang munafik itu begini dia caranya. Dia tidak nampak seperti begini. Dia seakan-akan dia baik sekali di depan kita, seperti kita sukses. Boy, bagus sekali. Dia mengatakan begini, weh, bersyukur sekali kau bisa seperti ini. Mudah-mudahan ke depannya makin hari makin banyak rezekimu, dan pada hati ini mudah-mudahan kau besok hancur. Itulah dia orang munafik seperti itu. Dan di belakang kita itu dia provokator. Itulah. Kami pernah mengalami itu. Kami dituduh kasih pindah-pindah cerita. Ternyata dia sendiri kasih pindah. Semua yang perkataan kami lakukan, kami mampu mempertanggungjawabkan, tapi dia tidak mengaku itu. Kami, Allah memberikan kemampuan untuk menghindari mereka dan memberikan jalan untuk mereka. Karena kalau bukan kehendak Allah, mungkin saya juga tersesat sama mereka untuk mencari kesalahan orang dan memfitnah orang. Itulah yang terjadi. Alhamdulillah hari ini kami lepas dari golongan dari sahabat-sahabat kami yang seperti, mudah-mudahan beliau diberi hidayah untuk menghindari seperti itu. Nah, kita harus kembali ke Al-Quran, saling mengingatkan. Tapi dia tidak mungkin kami didengar, kami tidak mempunyai pendidikan setara mereka. Pasti dia lebih angkuh karena pendidikannya tinggi. Itulah kami menghindari. Karena rata-rata orang yang berpendidikan tinggi dan tidak mendengar dari bawah, itu sangat sulit didengar. Mungkin kalau orang rendah hati, mungkin saja dia mendengar. Kita memang harus saling mengingatkan kembali kepada Al-Quran surat wal asri inna insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua orang merugi kecuali orang-orang beriman yang beramal saleh. Yang mana dimasuk amal saleh berlanjut. Yang mana dimasuk amal yang saleh, kita pertama merugi semua kecuali orang yang beriman yang beramal saleh. Yang mana dimasuk amal saleh, saling mengingatkan dalam kebaikan dan berpesan-pesanlah di dalam kesabaran.
Karena kalau kita saling berpesan, inilah kita harus sabar kalau seperti ini dan bermanfaat. Kalau kita berpesan-pesan orang saudara kita yang tidak punya dan tidak berdaya, kita bermanfaat untuk dia, itulah makhluk manusia. Nah, itulah dimasuk amal soleh. Kalau amal soleh itu kita memang harus bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, ya kursi saja bermanfaat. Seperti saya duduk ini bermanfaat. Apalagi kita manusia, punya akal, punya pikiran, punya nafsu. Jangan sampai nafsu lebih tinggi, mengadu domba orang. Itulah yang dimaksud sifat munafik. Sifat-sifat munafik itu tidak kentara. Dia sangat sopan di depan, tak sangat menyanjung kita di belakang kita. Dia memfitnah kita. Itu kami sering mengalaminya, dan kami ada salah satu sahabat kami, salah satu bukan orang Indonesia, tapi dia orang Cina dari Singapura. Kami lama bersama beliau. Dia memberikan tanda orang jujur sangat sedikit, orang pintar sangat banyak, orang baik itu sangat banyak, berpura-pura baik, tapi orang yang jujur sangat sedikit. Itulah pesan kepada kami pada waktu itu, sebelum kembali ke Singapura. Dan inilah kami mengatakan ciri-ciri memang itu. Dia katakan kepada kami ada 3 ciri-ciri utama orang-orang munafik. Ternyata mending orang penjahat sekalipun ditemani daripada orang seperti ini. Seakan-akan seorang orang yang dia saja yang baik, orang-orang yang di sekitar jelek semua. Itulah orang munafik, selalu merasa baik. Seharusnya itu kita di muka bumi ini, orang mungkin buruk, mungkin kita lebih buruk. Kalau orang baik, mungkin kita yang buruk. Jadi janganlah bersangka buruk kepada orang. Kami sangat sedih waktu itu. Semua makanan disebut, aduh, disinilah saya sedih. Kami harap mudah-mudahan beliau diberi hidayah kepada Allah. Pada waktu itu, ya Allah, berikanlah kemampuan untuk meninggalkan tetap bertetangga orang seperti ini. Ternyata Allah mengabulkan, kami tinggalkan, diberi jalan secepatnya meninggalkan. Karena apa? Makanan saja bisa disebut, apalagi besok lusa kita bisa lebih parah. Dan bukan hanya itu, banyak orang di sekitar, orang yang begini pasti berkumpul bersama. Satu saat nanti pasti berkelahi juga bersama. Jadi kita ini harus mewaspadai. Bisa kami juga sering dapat itu dalam ini, kami ciri-cirinya mungkin kami dapatkan dari dia berkata itu seakan-akan dia begini, saya dulu berbuat begini seperti dan seperti ini. Itulah tanda-tanda lain daripada tadi. Bisa juga tanda seperti ini, kalau ada dia selalu memanfaatkan sesuatu yang ada. Itulah juga ciri-ciri lain daripada termasuk ciri-ciri munafik. Kami selalu dapatkan itu, kami bilang, ini Islam atau orang apakah yang seperti ini? Karena dia merasa ini sholat, tapi dia memang mungkin kalau dilihat berkata-kata itu memang sangat mudah, tapi membuktikannya itu sangat sulit. Bahkan kami pernah mengalami, saudara, pada waktu itu kami pengalaman pribadi kami ceritakan di sini, berbagi kepada orang tanda-tandanya, ciri-ciri orang munafik, orang bermuka dua itu. Begini,
Waktu itu kami disampaikan kepada saudara kami, saudara kami ada sahabat kami itu sangat memuliakan orang. Memang dilihat pandangan mata dia tidak sebaik yang dilihat. Pada waktu itu kami juga punya teman sangat baik, kami selalu bersama, bahkan kami selalu berbagi walaupun kami tidak mampu. Kami usahakan teman kami ini bahagia karena saya anggap sangat baik. Ternyata ternyata disampaikan kepada teman ini, sahabat ini yang kami anggap saudara, dialah memprovokatori sehingga terjadi perkara saling memfitnah. Disitulah ciri-ciri kami dapat lagi. Oh, ternyata ini orang Cina, betul. Jadi orang itu yang menganggap semua orang jelek di sampingnya, dia itu termasuk dia jelek. Tapi kalau ada orang menganggap dirinya jelek dari banding orang lain, itu mungkin sifat-sifat yang mulia. Karena di antara kita ini tidak ada yang baik, tidak ada mengatakan. Cuma waktu saja kalau Allah membuka aib kita, kita manusia paling malu di bawah bumi ini. Nah, itulah kita harus berusaha berbuat baik. Bahkan dia pandangin Tensa pada waktu itu, memang kau dihargai karena baru-baru kau belajar Islam, sedangkan kami ini lama sejak lahir. Ya itulah, disitulah menandakan lagi, oh ini orang sombong. Dengan disitulah kami belajar, oh muncul ciri-ciri kedua. Disitulah kami bersekimpulan pada detik-detik terakhir. Betul, kita dihadapkan yang seperti ini karena memang dunia ini uji, tempat kita diuji. Tapi hari ini kami selalu waspada. Mulai kami tinggalkan salah satu daerah, mulai hari itu kami berniat dalam hati, mudah-mudahan Allah memberikan kewaspadaan dalam diri saya dan diri kami ini melakukan aktivitas untuk kerjasama selanjutnya, berteman kepada orang-orang seperti itu. Karena tidak ada jalannya, pasti kita ketemu orang seperti ini. Cuma hari ini harus kita waspada terus dan seterusnya. Nah, kita itu memang selalu orang menganggap dirinya baik, itu yang harus menggarisbawahi. Hari ini teman-teman dan saudara-saudara kami dimanapun, sahabat kami dimanapun berada, hindarilah kalau ada orang menganggap dirinya baik, menganggap dirinya pintar, dan menganggap dirinya jujur. Hindarilah orang seperti itu. Kalau dia menganggap dirinya baik di hadapan kita, disitulah dia buruk. Kalau dia menganggap dirinya jujur di hadapan kita, disitulah dia berbohong. Kalau dia menganggap dirinya dia beriman, disitulah dia kufur. Jadi marilah kita memperbaiki diri. Pesan kami terakhir, pesan kami ini yang di video kali ini, pesan bagian terakhir atau penutup, itulah ini, marilah kita menganggap diri kita buruk di antara orang lain. Kalau orang yang lain buruk, mungkin kita lebih buruk. Kalau masih bisa, marilah kita berbuat untuk mengingatkan saudara-saudara kita sesuai dengan surah Al-Asr. Semua orang merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan berpesan-pesan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan berpesan-pesanlah. Karena dalam kesabaran ini mari kita harus berpesan untuk saudara-saudara kita yang belum mampu menghadapi kesabaran. Memang kalau orang pengkhianat dan di antara kita pasti ada, kita ketemui, pasti di muka bumi ini pasti banyak. Dan mari kita berdoa mudah-mudahan diberi hidayah. Dan adalah salah satu pesan, yaitu
angkatlah diri kita rendah di hadapan Allah, dan begitu pula di hadapan manusia. Janganlah kau merasa hebat di hadapan manusia, karena boleh jadi kau lebih rendah daripada menganggap rendah, dan boleh jadi yang dibenci itu yang terbaik, boleh jadi yang disukai itu yang terburuk bagi kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.